dan waktu itu akan merayakan, sehingga akhirnya saya merasakan hampir mati. Dan saksinya waktu itu tante lihat bahwa semuanya dari muka sampai kaki sudah biru. Dan saya katakan, sudah selesainya Tuhan Yesus tugas saya di Bengkok ini, sudah selesainya tugas saya melayani. Lalu Tuhan Yesus perlihatkan kepada saya dari surga tangannya yang berlubang. Dia katakan, ini tanganku yang berlubang telah menyembuhkan setiap orang yang menderita dan sakit. Dan saat itu kembali saya ada kehidupan, dan kembali lagi darah saya normal, tubuh saya normal, dan saya merasakan mujizat yang luar biasa. Kalau persoalan masalah menderita di dalam hidup kita, panggillah nama Yesus. Amin. Selanjutnya kami serahkan buat hamba. Salam bagi kita semuanya. Salam. Pasal ayat ke-26. The moment before Jesus Christ crucified, saat-saat sebelum Yesus ditangkap, disiksa, dan dihukum mati untuk disalibkan, Yesus diurapi terlebih dahulu. Katakan diurapi. Ya. Biarlah kita mengerti secara rohani, Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu, 26 ayat yang ke-7 demikian firman, seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli puala berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ini persiapan untuk penguburan. Siapakah dia Maria? Satu keluarga yang mengasihi Yesus, yang selalu melayani Yesus. Dalam perjalanan Yesus setiap kali mengadakan penginjilan dan pelayanan ke kota-kota, ke rumah-rumah. Ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus. Apalagi ketika dia melihat Lazarus sudah disembuhkan. Sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, dia menyembah Yesus. Dan pada saat ini dia mempersembahkan buli-buli puala. Uang yang dia dapatkan, dia tabung atau gajinya. Dan jumlah uang yang dia beri kepada Yesus dalam bentuk minyak adalah 1 tahun gajinya yang dia kumpulkan. Dia beli minyak untuk mengurapi tubuh Yesus Kristus. Inilah orang yang mengasihi Yesus. Dan ketika murid-muridnya marah, di situ dilihat ayat yang ke-8, 23. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang. Dan Yesus menjawab, ayat yang ke-10, 23. Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Dia katakan kepada murid-muridnya, ya, mengapa kamu menyusahkan orang-orang yang baik hati ini, jemaat yang baik hati ini? Dia mau memberi untuk tubuh. Setiap kali Injil saudara beritakan, hamba Tuhan beritakan Injil, gereja Tuhan memberitakan Injil, dialah yang diingat. Selain Yesus, dialah yang diingat. Kita baca ayat 13, 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kita wajib beritakan Injil, kita ngajar firman, kita beritakan Injil, kita preaching, katakan preaching. Beritakan Injil itu beritakan pertobatan, beritakan siapa Yesus. Tugas kita. Yerusalem dulu kau beritakan. Jangan yang lain-lain dulu. Yerusalem secara fisik, Yerusalem secara rohani. Dari saya kecil saya banyak melihat pengkhotbah dia khotbah di mimbar saya. Setelah itu dia khotbahin pendeta gembalanya. Keluarganya dia tidak khotbahin, dia tidak preaching. Tujuan Yesus lahir ke dunia untuk mati di kayu salib bayar dosa kita, tidak ada yang lain. So tujuan kita kalau sudah diselamatkan untuk taat kepada Yesus sampai mati. Jadi tujuan kita tidak ada lain, tujuan kita ke surga. Jadi tujuan kita kalau udah percaya hanya untuk taat kepada firman. Berapapun harganya bayarlah itu. Di sini ada jemaat lama, ada jemaat baru, semuanya Tuhan Yesus sayang. Ya, biar kita semuanya fokus sama Yesus. Saya sebagai pemuda, saya mau menjadi pemuda yang taat kepada Yesus. Maka engkaulah saudara Yesus. Saudara sebagai perempuan, kaum ibu ataupun kaum mudi, tujuanmu apa? Untuk berkat? Untuk sembuh? Untuk menjadi pelayan? Enggak.
harus punya satu tujuan, keputusan. Saya mau melakukan kehendak-Mu Bapa. Oh, ini kehendak-Mu, baiklah. Oh, ini perintah-Mu, kulakukan. Oh, ini larangan, baiklah, aku tinggalkan. Itu namanya melakukan kehendak Bapa. Berarti saudara adalah saudaranya Yesus. Saudara tidak perlu takut. Mau ibu maupun anak muda, mau bapak, berarti saudara laki-laki. Dari suku apapun, gereja apapun, bangsa apapun. Kata Yesus, asalkan melakukan kehendak Bapa. Untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi basicnya kita dipreachingkan dulu ya. Jadi yang saudara beritakan preaching. Kalau dia udah menerima firman dan mengambil satu keputusan untuk dibaptis, kemudian mengambil satu keputusan untuk jadi murid Yesus. Pertama dia dibaptis, kemudian dia mengambil satu keputusan untuk menjadi anggota kerajaan surga, anggota jemaat gereja. Berarti dia mengambil satu keputusan untuk menjadi murid di gereja itu. Jadi murid dulu di gereja sayang, baru bisa jadi murid Kristus. Kalau lulus jadi murid Kristus di gereja, baru kemudian Anda bisa menjadi murid Kristus. Nanti Anda akan dengar suara Tuhan. Anda harus taat itu, nanti dites. Khususnya mau ke GPPSPC, kau pergi ke sana, oh di situ kami. Tapi kita harus fokus mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Tidak mungkin kita bisa melakukan ulangan 6, mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan akal budi kalau hati kita belum dipulihkan. Ya, biarlah kita mau mengalami Tuhan dulu dan taat kepada firman, mengalami kasih Tuhan setiap hari. Semua dosa-dosa, warisan-warisan, sampah-sampah yang ada di dalam diri kita sejak kita di rahim ibu, dari kita kecil sampai besar itu harus fresh dulu, harus dilepaskan total supaya kita bisa melayani Tuhan. Itu pesan Bapak Gembala hari Minggu kemarin. Ya, kita di mana Tuhan taruh, ya. Dan ada harga yang harus kita bayar sampai benar-benar perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, sampai kita bisa menghasilkan jiwa-jiwa yang percaya Yesus dan mau menjadi murid Yesus dan mau melayani Yesus, mengasihi Yesus dan bersatu komitmen untuk menjadi murid Yesus sampai akhir hidupnya. Ya, jadi kita belajar dari perempuan. Jadi dimanapun Injil diberitakan, mengingat dia perempuan yang mengurapi Yesus, yang mengasihi Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepada Yesus. Sebelum ini dia katakan dia bisa melihat muridnya yang mengkhianati dia. Ya. Tapi dia tahu itu untuk menggenapi firman Tuhan bahwa dia harus mati di kayu salib. Jadi dengan ini kita belajar apapun yang terjadi kepada kita untuk menggenapi firman Tuhan yang sudah Tuhan Yesus tulis buat kita sebelum dunia dijadikan. Bukan kita menghindar dari masalah, tetapi semuanya harus kita alami sebagai anggota tubuh Kristus. Kemudian Tuhan dinyatakan supaya di situ kita bisa mengalami salib Kristus, dan salib itulah yang akan menuntun kita kepada kerajaan. Ayat yang ke-19 saudara baca 23. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Ayat yang ke-20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Besoknya akan ditangkap, akan dibunuh. Dia masih bisa makan dengan murid-muridnya yang ia kasihi. Ayatnya yang ke-21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat berikutnya saudara baca 22. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Kata murid-muridnya, Lord, is it I? Salah seorang akan mengkhianati. Salah seorang dari kalian akan mengkhianati aku, Yesus, yang dari Bapak kepada Ibu Gembala contoh. Baru kata mereka, aku ya Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, aku ya Tuhan. Siapa sih Tuhan? Ayatnya yang ke-23. Ia menjawab, Ia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini
Dialah yang akan menyerahkan aku. Ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayat yang ke-25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ya, saudara, biarlah dengan ini kita melihat peristiwa yang Yesus alami dan komitmen murid Tuhan Yesus yang sampai saat ini masih mau mengikuti Yesus. Kalau di Yohanes 6 sudah banyak yang meninggalkan Yesus. Ya, supaya saudara tahu nanti kalau saudara menjadi satu anggota jemaat gereja lokal, saudara sudah mengalami Tuhan. Saudara sudah lahir baru dan saudara mengambil satu keputusan mau ikut Yesus, mengasihi Yesus, melayani Yesus. Dan kemudian saudara ada di dalam tubuh Kristus, sudah menjadi anggota tubuh Kristus, akan dites. Bisa nggak jadi murid Yesus? Bagi yang sudah jadi murid Yesus, apakah sudah jadi murid Yesus yang gugur karena uang, karena ini, karena itu? Mungkin masih ada di gereja, tapi hatinya akan dites. Kalau sampai hari ini 12 murid masih ada ikut Yesus, tapi apa yang terjadi dengan orang yang mengkhianati Yesus? Celaka. Lebih baik dia tidak pernah lahir di bumi. Ada yang mendaftar jadi anggota jemaat, puji Tuhan. Saudara sudah mendaftar menjadi anggota jemaat. Ada ibu ya yang mendaftar, meskipun tinggalnya sementara di kota ini, sudah mendaftar mau menjadi anggota jemaat gereja. Tuhan Yesus senang, punya hati mengasihi Yesus. Seperti saya dulu, saya senang bahwa anak saya ibadah. Ya, lebih bagus saudara tahu dari sekarang, supaya saudara berhadap. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Ayat yang ke-28. "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yang perlu saudara ingat benar-benar, ayat yang ke-28. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah, sungguh sakitnya darah ya. Makanya ini yang harus kita hargai. Kalau memang saudara sudah menerima penebusan yang daripada Yesus, saudara bukan milik dunia, bukan milik siapapun, milik Yesus. Saudara hanya bisa menyembah Yesus Kristus. Tidak boleh ibadah yang lain, penyembahan berhala. Tidak boleh. Karena kau dibeli dengan darahnya. Kalau kau mengambil satu keputusan menghargai darah Yesus, betul-betul berhargai. Kalau tidak, triliunan roh jahat itu masuk ke dalam lagi, nempel. Ya, ini hanya pengulangan aja ya. Yang ulangan 6. Saudara mau tahu atau tidak, ingatlah ini darah Yesus. Jadi yang kita layani Yesus. Jangan kita lukai tubuh Yesus. Darah untuk bisa ke surga itu hanya dengan darah Yesus Kristus. Darah Yesus, bukan darah suamimu, bukan darah mama bapakmu, bukan darah abangmu. Darah Yesus yang menyucikan kita. Hanya darah
Yesus. Banyak orang tidak menghargai pengorbanan Yesus, darah Yesus. Kalau kita susah, kita ingat darah Yesus. Kalau kita senang, kita ingat darah Yesus. Untuk apa itu? Untuk apa? Ingat darah Yesus. Harus setia sampai akhir. Ya, ini si penyangkal. Pengkhianat beda dengan penyangkal ya saudara. Kita baca Petrus ya. 33. Petrus menjawab, biarpun mereka tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Banyak berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dia jawab lagi ayat 35, 23. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata, demikian juga. Iya Tuhan, kami juga akan setia. Ayo saudara kita setia. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia. Ngomong apa? Waktu dites. Oke. Taman Getsemani ini ada hubungannya dengan Ibrani pasal 5. Kenapa dia didengar doanya? Karena dia saleh. Oke. Ayat yang ke-37. Di Taman Getsemani kita baca bersama, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. He began to be sorrowful and deeply distressed. Dia mulai merasakan sedih yang mengerikan, gentar, ya, sangat menakutkan, karena dia sebentar lagi akan menerima murka Allah karena dosa pemberontakan manusia yang ada di muka bumi, karena dosa dan kesalahan pemberontakan kita sebelum kita terima Yesus. Sebelum kita percaya terima Yesus dan dibaptis, inilah yang Yesus alami. Supaya kita tahu kalau kita sudah percaya terima Yesus, dibaptis, mau jadi apa kita untuk Yesus. Ini yang Yesus alami. Jadi waktu kita mau dibaptis, ingat itu pengertiannya. Penyiksaan kematian Yesus Kristus untuk bayar dosa kita. Dan kita dicelupkan di dalam air. Kita dibasuh oleh darah Yesus Kristus, sehingga sudah keluar dari air, dosa kita sudah diampuni. Apa yang harus kita buat untuk Yesus? Hargai darah dan pengorbanannya. Tidak bisa kalau perlu mengalami kasih Tuhan itu saja. 1000 kali pun diobatin, udah tetap juga. Makanya biar kita mengalami kasih Tuhan. Jadi bapak-bapak gembala jangan stres. Suruh dia buka hati terima Yesus. Alami dulu kasih Tuhan. Ini kenapa? Ya. Kita baca lagi sekali lagi, ya. Ini doa yang tidak dijawab. Kalau itu diselamatkan dari maut, dia akan dibangkitkan dari kematian. Yes, doanya akan dijawab, itu Ibrani. Tapi kalau doa yang ini tidak dijawab oleh Bapa. Ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dia pertama kali dia berdoa, dia sudah tahu jawabannya. Tidak anakku, doamu tidak kudengar. Engkau tetap harus mati, disiksa, dicambuk, mengalami murka Allah dalam tubuhmu. Makanya yang kedua dan yang ketiga doanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak bisa lalu, kecuali aku meminumnya, biarlah kehendakmu yang jadi. Yang kedua. Yang ketiga juga doanya sama. Jadi doanya tidak didengar, tubuh fisiknya harus mengalami 39 kali cambukan murka Allah yang harus dia terima dalam hidupnya. Ya. Jadi tidak semua doa kita didengar.
Kalau memang kita harus mengalami itu, kita harus mengalami itu. Karena itulah salibmu sayang. Itulah salibmu yang akan menyeberangkan saudara ke surga. Salib ya, menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Jangan ikut kamu, jangan ikut Judas, jangan ikut si pengkhianat. Ya, kau buang salibmu. Jangan dia mati untuk Anda. Jangan karena orang tuamu memborongmu tulangmu. Pada ternyata hamba bolis kau ikut. Kau gak ikut salib. Karena kau dosamu sudah dibayar, dosamu sudah diampuni. Kau ikut orang, kau gak ikut Yesus. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ayat yang ke-65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi sekarang? Telah kamu dengar hujatannya. Ini kan yang benar dibilang hujat. Si jahat ini, si penyesat ini, si penghujat ini bilang dia benar. Ya. Ayat yang ke-67 23. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukuli dia. Ya. Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya Tuhan Yesus dan meninjunya, meninju muka Tuhan Yesus. Orang-orang lain memukuli dia. Saudara sudah sampai di mana sebagai tubuh Kristus? Saudara sudah sampai di mana sebagai anggota tubuh Kristus? Saudara sudah sampai di mana sebagai pelayan Kristus? Saudara sudah sampai di mana sebagai hamba Kristus? Sudah diludahi? Yesus selalu sedih. Yesus itu ada di dalam gereja. Yesus itu kepala gereja. Ya. Ketika umatnya memberontak, apalagi pelayan-pelayannya mengkhianati dia, meninggalkan dia, meninggalkan tubuhnya, menghina firman, dia meludahi muka Tuhan Yesus. Kami kira muka kami yang diludahi dengan si pelayan-pelayan ini. Kami kira kami mencaci maki, dikhianati. Ayat yang ke-75. Maka teringatlah Petrus, hemat waktu ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Oke lah, katakanlah udah pernah berdosa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Menyangkal Yesus. Menyangkal. Pura-pura gak kenal dia, bapak gembalanya, lupa dia. Dia menangis dengan sedihnya. Menangis dengan sedihnya. Hatinya menangis ya. Kalau si Yudas ini ayat 24 pasal 27 ayat 3 ya, bedanya si Petrus dengan Yudas. Nah inilah sayang bedanya ya, kan sama-sama murid. Ayat yang ketiga, pada waktu pasal 27, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat yang keempat, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu. Ayat yang kelima. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dia begitu takut dengan jawaban, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Yesus mati, ayat yang ke-27, pasalnya yang ke-27. Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus.
Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ayat yang ke-30, mereka meludahinya, mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Apa yang menjadi masalah dalam hidup kita sebandingkan dengan apa yang Yesus alami? Tidak ada, saudara. Penderitaan, pengkhianatan atau kesalahan, kejahatan orang di luar kita, apakah seperti yang dilakukan kepada Yesus, yang dilakukan kepada saudara? Ya, jadi ingatlah darah Yesus yang mengampuni kita, darah Yesus yang menyucikan kita. Ingatlah korban Kristus. Jadi ingatlah ketika kita tidak taat, siapa yang kita siksa? Yesus. Ketika kita memberontak, siapa yang kita siksa? Yesus. Ketika kita berbuat salah kepada firman, siapakah yang kita ludahi? Wajah Bapamu, Yesus Kristus. Ayat yang ke-39, 23. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepalanya. Ayat yang ke-50, Yesus mati. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus nggak mati konyol. Katanya Yesus itu Tuhan orang Kristen. Kenapa dia mati? Dengar ini. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya kepada. Kan dia sudah disalib tuh. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di kitab Yesaya. Semua yang ditulis oleh kitab Yesaya dia sudah alami. Dengan cambukan-cambukannya itu, dia menyerahkan nyawanya. Yang ini yang terjadi. Ayat yang ke-52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus kan di mana sih? Kan ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah Yesus. Ayat yang ke-55 untuk kaum perempuan. Dan di situ ada banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Ini perempuan-perempuan ini tidak pernah mengkhianati Yesus rupanya. Dari awal Yesus pelayanan sampai habis, ini perempuan-perempuan yang melayani Yesus, ibu-ibu yang melayani Yesus. Banyak saya dari gereja saya kecil sampai banyak ya. Banyak kali pengkhianat. Ini enggak rupanya. Saya perhatikan ya. Karena saya baru perhatikan ini tadi. Ayat 55. Di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Ternyata mereka tetap ikut sampai matinya Yesus. Wah, setia banget. Perempuan yang ada di muka bumi. Apakah Anda nanti dapat itu di setia? Yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Dicatat ya rupanya. Ini perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan doa, air mata, uang, tenaga, harta, pendidikannya dipergunakan untuk melayani Yesus. Nggak hedon, nggak sibuk kerja pagi siang malam. Tahu apa itu uangnya? Kalau ini untuk melayani Yesus sayang. Ayat yang ke-56, di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedus. Bagus ya, anaknya jadi murid Yesus pelayan Tuhan, mamanya juga. Ini saya bacakan tadi ya. Kita masuk ke ayat yang penutup. Ibrani 5 ayat 7, 8, 9, 2, 3. Ibrani 5 ayat 7, 8, 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan hati tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah dipelihara. Yesus diselamatkan dari maut, dibangkitkan dari maut, dibangkitkan dari antara orang mati karena kesalehannya. Saya bilang dia masuk alam roh saja, belum mati saja, ya betul-betul triliunan roh jahat menyerang dia. Dan apa yang dia lakukan di alam roh, alam roh, saudara perhatikan baik-baik ya. Dia berseru-seru, Yesus tolong, Yesus tolong. Kalau gembalamu gak pernah mengalami, mana bisa diajar saudara? Mengerti ya?
Kok pendeta itu beda ya tante? Iya lah. Dia ada enggak mengalami masyhur di alam maut? Makanya lain yang diajarkan sama kau kan? Beda. Saudara juga kalau mengalami alam maut, pasti saudara ngomongnya sama. Aduh, sungguh sama Yesus. Pasti gitu. Siapapun, bukan pendeta apa ya, berdoa mohon sama Yesus. Berdoa itu maksudnya ngemis mohon Yesus tolong. Ternyata tidak ada yang bisa menolong di alam maut. Kita sendiri di dalam gelap dikeroyok sama triliunan rohnya. Yesus tolong. Untung Yesus mau tolong. Dengan cahayanya kan ya, dengan situ kita tahu selama kita di bumi kita jadi pelaku firman, pemuji penyembah yang rendah hati sama Yesus. Jadi di alam roh itu tidak ada yang mau selamatkan. Ada situ mama bapakmu, ada situ tulangmu, ada situ bosmu. Nggak ada, hanya Yesus. Makanya selagi kita hidup hanya Yesus yang kita sembah. Kalau kita sudah ditebus, kita ini milik Yesus. Jadilah hamba Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak berdaya di bumi ini, di alam roh. Ya supaya saudara tangkap firman itu hanya Yesus ya. Selama di bumi saya mau hanya Yesus yang selalu saya tolong saya Tuhan. Seandainya pun nanti saya masuk alam roh, artinya napas mau dicabut. Kok di mana? Di alam roh sayang. Di alam roh kan? Siapa nanti selamatkan kau di situ? Yesus. Asalkan kita memperhatikan firman Tuhan Ibrani 5. Kenapa Petrus masih dipulihkan? Karena kan dia menyesal menangis. Ya, kita juga banyak salah dan kekurangan. Ya, kalau saudara dapat menangkap firman, ya, kenapa dia diterima? Dia panggil Yesus apa? Kenapa si Yudas panggil Yesus apa? Nanti baca sendiri di rumah. Dapat wahyu. Ya ampun, ternyata Yudas itu menganggap Yesus itu apa? Lihat waktu cara dia akrab nggak sama Yesus? Tidak akrab. Yang akrab itu Yohanes, Yakobus, Petrus. Akrab ya sama Yesus, sama orang-orangnya Yesus sayang. Iya, ini dia kuncinya keselamatan. Ayat yang ke-8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita. Kita ini kan hanya dalam keadaan sehat, disuruh taat, bayar harga, tinggalkan dosa. Kalau Yesus dalam penderitaannya juga dia harus taat. Betapa siksanya Yesus itu sayang. Ya, apalagi dalam keadaan diberkati, nggak mau taat, dalam keadaan enak-enak. Oh haleluya. Kalau ini kan dalam penderitaan. Ayat 9, 2, 3. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi orang yang taat kepada Dia. Mau di alam dunia, alam fisik, apapun alam roh, sudah mati dia di alam roh, tetapi Yesus pokok keselamatan yang abadi. Hanya Yesus yang bisa selamatkan dia, pindahkan dia dari alam maut ke surga. Baik sekarang yang masih hidup di bumi maupun nanti tiba-tiba masuk ke situ, tidak ada yang selamatkan kita kecuali Yesus. Jadi Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yesus pokok keselamatan yang abadi bagi saudara dan saya. Yang taat, katakan yang taat. Yang taat ya sayang. Saya percaya kalau saudara taat, mau di bumi ini maupun di alam roh, Tuhan Yesus yang akan selamatkan iman kita kepada Yesus. Mengalir kepada Yesus, mengalir saudara dan saya. Haleluya.